Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran PPL Aksi 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, silakan fokuskan matanya, hatinya ya, jangan ke yang lain dulu. So, fokuskan ke depan, kita pembelajaran tentang seni budaya. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kayaknya siapa? Yuk pimpin, silakan. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada. Oke, 10 IPA 2. Mulai dari Alifa, hadir ya. Anissa, Ardi, Bunga Stefani, Cantika, Clarissa, Enung, Fatan, Gia, Hera, Hesti, Kaila. Oke. Kaila satu lagi? Oh, sakit. Udah berapa hari? Kemarin doang. Khalil, Hasbi, Revan, Rizky Ramadan, Nabila, Pelangi, Raisa, Revina, Sarah, Seva, Siva, Sofi, Zahra, Ivan ya? Oh, Yusuf, sama satu lagi Fahri. Oke. Udah terabsen semuanya ya? Oke. Oke, sebelum itu, untuk menambah semangat pagi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Siap ya? Oke, siapkan tangannya, dipimpin oleh KM kita bersama. Oke, sambil berdiri. Siap? Yang kencang ya suaranya ya, untuk membakar semangat kita di pagi hari ini. Siap? Yuk, mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan. Oke. Semangat ya. Oke, kita review dulu flashback pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita ada di materi seni musik tradisional secara Nusantara. Oke, dari Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu jenis kesenian dari Merauke? Oke, jangan jauh-jauh. Kita kerucutkan lagi. Kemarin kita belajar tentang kesenian yang ada di Jawa Barat. Boleh disebutkan satu aja? Layatan suara. Sebelum layatan suara itu kan salah satu jenis di karawitan. Kalian tahu jaipongan? Nah, itu ya. Jaipongan yang ada di Jawa Barat, jodohnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya, karena kita belum jauh ke lebih sana. Di kabupaten kita sendiri, yang lebih terkenal keseniannya yang kemarin Bapak bahas adalah wayang golek. Tahu di mana tempatnya? Di Bale Endah. Ya, kita mengenal tentang kesejarahan, kemudian mengenal juga tentang bagaimana pola-polanya dan lain sebagainya. Oke.
Sebelum itu, Bapak punya ice breaking dulu yang tadi mah menambah semangat ya. Kita belajar tentang ice breaking. Ya, gini. Ketika Bapak sebutkan sekar, kalian harus tepuk tangan 1. Ya. Ketika Bapak bilang gending, kalian tepuk tangan 3. Ya. Ketika Bapak bilang sekar gending, tepuk tangan 2. Bingung nggak tuh? Ya, contoh. Bapak bilang sekar gending. Oke, Bapak bilang sekar. 1. Bapak bilang sekar. Sekar gending. Sekar gending. Sekali lagi. Bapak bilang sekar. Sekar gending. Gending. Sekar. Sekar gending. Sekar gending. Sekar. Oke, tepuk tangan. Oke, setelah kita mengenal minggu kemarin kita belajar tentang seni budaya secara Nusantara, kita akan kerucutkan lagi ya. Kita akan kerucutkan lagi lebih dalam dan tidur ya kalau hipnotis. Sayangnya ini bukan hipnotis tapi seni budaya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang seni seni karawitan. Sebelumnya, ada yang mau diskusikan atau ada yang mau bertanya? Seni karawitan itu apa? Ada nggak? Kira-kira seni karawitan itu apa sih? Nah, coba lihat di bukunya. Oke. Ya, boleh, Siva. Seni suara yang disajikan menggunakan sistem notasi, warna suara, ritme, memiliki fungsi dan kehidupan nada dan mempunyai aturan jelas dalam sajian instrumental, vokal, dan akustikan. Betul. Itu dia salah satu jenis karawitan secara pengertian umum. Ya, secara pengertian umum, belum ke dedakna gitu. You know dedakna? Ya, sampai sampai akar-akarnya itu hanya dasarnya saja. Oke, bagus Siva, 100 untuk Siva. Tepuk tangan dulu buat Siva. Oke. Nah, Bapak mau bertanya nih, kalau misalkan seni karawitan kan itu tumbuh dari leluhur kita, tumbuh dari budaya yang diturunkan secara generasi ke generasinya. Apa yang bisa diambil hikmahnya ketika ya kalian tahu sendiri ya, sekarang zamannya K-pop gitu ya. Zamannya NCT gitu ya. Oh, NCT. NCT itu apa sih? NCT apa? Cewek biasanya ya? Apa sih NCT? Culture teknologi. Apa itu? Boy band. Singkatnya boy band. Itu yang sekarang 2022. Bapak bilang kalau misalkan jenis kesenian wayang golek pasti kan enggak mengetahui ya. Pasti nunduk ditanya. Nah, ini harus berangkat dari kesadaran motivasi kita. Kebudayaan kita itu kan banyak, Bapak bilang ya ada 350 lebih yang ada di Jawa Barat. Ada yang bisa sebutin yang ini, yang nomor 2 coba. Jenis kesenian. Bukan Prabowo ya. Oke. Pasti kan nggak tahu ya. Nah, itulah berangkat dari motivasi, harusnya nih generasi kalian kalau misalkan nanti ditanya ketika wayang golek dari mana? Kalian sudah hatam. Dari tanah kelahiran kita sendiri di Jawa Barat. Lebih tepatnya lagi di Kabupaten Bandung. Contoh lagi misalkan ada yang Sisingaan tahu? Tahu. Dari mana? Itu dari Bandung. Tepatnya di ujung Berung. Ya, itu saja hal yang simpel yang menurut kita gampangnya deket ya ke ujung Berung. Kalau ke Korea kan kejauhan ya. Korea kejauhan tuh ya. Siapa Bapak nggak tahu namanya siapa. Nah gitu, karena memang motivasi berangkat kita ketika kita diundang oleh luar negeri contohnya ya amin ya. Jadi bukan budaya Korea diminta ke sana lagi, enggak. Budaya kita yang show ke
Korea harusnya. Ya, patut berbangga juga. Bapak nggak tahu boyband sudah dimasukkan ke dalam UNESCO belum? Belum. Tapi wayang golek? Tari saman? Kemudian angklung? Nah, jadi kalian bangga nggak? Harus bangga. Sekali lagi, siap bangga? Iya. Harus ya, harus. Nah itu. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak ada pretest dulu mengenai tentang jenis seni karawitan yang ada, jenis musik yang ada di seni karawitan. Bentar. Sekarang buka HP-nya masing-masing, buka aplikasi Kahoot. Bapak nanti akan tampilkan pinnya. Silakan. Ini pinnya. Silakan. Pinnya 159 068. Baru 4 orang. Jangan pakai namanya apa, Kim Jong Suk, Kim Jong Un. Apalagi yang Koreaan tuh. Ya begitulah, Bapak kagak tahu ya. Berangkatnya Bapak dari tradisional sih. Oke, ada 22. Mau nambah lagi 23? Ada lagi? 23. Udah semuanya masuk belum? Nggak bisa. Ya kuotanya tuh. 23. Udah cukup? Kuotanya cek, makanya jangan nonton boyband terus ya. Drakor ya, drakor. Udah cukup? Oke. Bapak mulai ya. Start. Jenis seni musik tradisional. 3, 2, 1. 20 detik ya. Kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai adalah Ayo. Belum ada yang jawab. 1, belum 2, belum ada yang jawab. Dawai ya, dawai asmara gitu. Oke. Yang jawab cuma 13. Oke, lihat posisi podiumnya. Yang pertama, Pucuk dingin. wih, Ardi dong. Lanjut. Ini ada 5 ya, 4 lagi. Alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri disebut elektropon. Betul atau salah? Setuju atau tidak? Dari badan alat musik itu sendiri. Setuju tidak? Waktu juga menentukan ya, menentukan poin. Ya, 22 menjawab. Mantap. Wah, pinter-pinter nih. Lanjut lagi. Scoreboardnya Mas Uwis. Ditikung ya Ardi ya. Aduh, alat musik yang sumber bunyinya dari apa ya? Ini dari apa ya, lupa Bapak? Skip aja ya. Lupa Bapak. Skip. Membranophone berarti dari? Dari badannya udah tadi kan? Ntar lagi keempat. Ini agak error nih.
Coba membranofon berarti dari ge. Coba cek dulu. Membranofon dari mana? Ada ketemu? Next dulu aja ya. Next dulu. Membranofon nanti kita jelasin. Alat musik yang sumber bunyinya dari udara adalah aeropon. Setuju apa tidak? Setuju nggak tuh? Setuju nggak tuh? Wah, ini mah udah. Oh, mantap. Lanjut next. Masih. Terakhir. Sekar, gending, dan sekar gending adalah jenis musik karawitan Sunda. Sekar, gending, dan sekar gending adalah jenis musik karawitan Sunda. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Aku sih yes ya, kata Mas Anang juga ya. Tapi aku no, kata Agnes Monica kan. Oke, dan jawabannya adalah ya, ngeleg. Ayo. Ya. Not responding, bentar ya. Koneksi. Wah. Oke, kita rapel jawabannya di post-test ya. Oke, sekarang buka bukunya dan buka buku paketnya. Kita akan langsung belajar tentang jenis musik tradisional karawitan. Oke, seni karawitan. Boleh? Ada yang mau baca? Seni karawitan adalah. Yuk, yang keras. Keluarkan suara emasmu, nak. Ayo, cepat. Seni karawitan adalah. Nih. Iya, betul. Sendiri, karawitan dibagi menjadi 3, yaitu Nah, yang pertama. Karawitan sekar. Yang kedua. Yang ketiga. Karawitan sekar gending. Oke, kemudian karawitan sekar adalah, kelihatan nggak? Di, coba di. Salah satu bentuk kesenian yang dalam penyajiannya lebih mengutamakan terhadap unsur vokal atau tidak ada sinyal, ada di sana. Nah, ada dong di belakang dong. Ada di paling awal. Nih, lanjutin. atau suara manusia. Ya. Karawitan sekar sangat mementingkan unsur vokal. Oke, yang kedua, karawitan gending adalah salah satu bentuk kesenian dalam penyajiannya lebih mengutamakan unsur instrumen. Alat musik itu sendiri, karawitan, vokal, atau sekaran. Yang ketiga adalah salah satu bentuk kesenian dalam penyajiannya terdapat unsur gabungan antara karawitan, sekar, dan sekar gending. Sekar itu, kalau di baratnya, namanya adalah vokal. Kalau gending adalah instrumental. Kalau sekar gending? Instrumen dan vokal. Nah, instrumen dan vokal. Simpelnya, ya. Kita mengetahui bahwa sekar itu sangat banyak. Ya, sekar itu ada sangat banyak ya. Ada bisa dipakai nama juga ya, sekar ya. Oke. Nah, sekar ini bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Kalau misalkan kalian pernah mendengar di SD mungkin atau di SMP yang budak leutik bisa ngapung, geus ngapung, da eueuh eta jadi turun deui. Itu adalah jenisnya adalah
Pupuh masuk ke dalam sekar. Kemudian yang gendingnya itu instrumental. Kalian pernah nggak jalan-jalan gitu ya ke mall gitu ya? Ke mall, ke Miko Mall. Kalau ke Miko Mall sih jarang ya kalau misalnya ada kesenian gitu. Ke hotel deh. Ya, ke hotel kan biasanya ada suara gamelan-gamelan gitu kan. Nah, kenapa nggak pernah pakai suara? Karena itu instrumental. Ya, instrumental itu salah satu contohnya. Kalau sekar gending, contohnya adalah wayang golek. Kemudian ada lagi contoh lainnya, sisingaan. You know sisingaan? Nah, kuda juga ya bisa, kuda renggo. Nah, bisa kan ada kuda renggo. Apalagi dari apalagi coba bisa disebutkan? Ayo, apalagi? Bingung ya? Ketika Bapak bilang boyband aja kalian pasti nge. Oke, ya, lanjut. Ayo dong. Oke. Sekar itu terbagi menjadi dua. Sekar irama merdika, dijelaskan bahwa sekar atau vokal yang dalam membawakan lagunya tidak terikat oleh irama. Itu Bapak jelaskan tadi adalah pupu. Kalau misalkan kita menyanyikan lagu kayak Mesat Ngapung Luhur, you know Mesat Ngapung Luhur? Lagu apa? Ah, kayak manuk dadali, manuk panggagahna. Nah, itu kan ada ketukannya. Itu ada ada iramanya. Kalau ini, sekar irama merdeka ini panjang pendeknya dalam membawakan terutama pada bagian frasa lagu atau kenongan-gaungan bebas, tidak menurut keinginan juru sekar itu sendiri. Contoh misalkan, kalau budak letik bisa ngapung, Kak Cipta jadi kayak gini nih. Budak letik bisa ngapung. Yang harusnya budak letik bisa ngapung, babaku ngapung nape, ngala yang kakala, nea nganu amis, sarupaning, naon wae nu kapang. Apa kene? Hafal ya. Nah, itu adalah salah satunya. Berarti pupu termasuk ke dalam sekar Merdeka. Nah, irama merdeka. Selanjutnya, kalau misalkan ini yang memang tidak keterikatan dengan irama, ada juga yang sekar tandak, ya. Sekar tandak itu dijelaskan bahwa kalau pupu itu ada terusannya loh, ya. Terusannya pupu Kinanti tahu nggak? Enggak ya. Ada yang terusannya tuh. Jauh ya, SD ya? Iya, memang ini kita nge-review lagi. Karena memang bukan hanya kalian, ya, bukan hanya tentang kalian gitu ya. Di usia Bapak juga ada yang memang tidak mengetahui apa itu sekar tandak, apa itu pupu, apa itu budak letik gitu kan. Aku nggak ngerti budak letik. Budak letik itu kenapa bisa ngapung gitu kan? Nggak ngerti gitu ngapungnya pakai apa gitu kan. Nah, bisa juga ketika Bapak bilang, tahu nggak boyband Noah gitu kan? Wah, tahu sampai lagu-lagu. Ya, itulah pentingnya kita harus melestarikan budaya. Sekar tandak ini adalah nyanyian yang terikat oleh ketentuan ketukan-ketukan dan matra. Dan dari ikatan ketukan dan matra-matra banyak berdampingan dengan irama lagu yang dipergunakan. Contohnya misalkan yang tadi mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, itu ada ketukannya. Oke. Di dalam penyajian lagu juga ada yang dinamakan pembagian atau penyajian sekar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada anggana sekar, yang kedua adalah rampak sekar, layatan suara, sekar catur ya, bukan berarti nyanyi sambil main catur, enggak ya. Budak letik sekak gitu, enggak. Tuh. Mesat ngapung luhur eta si kudanya eta geus. Itu ya, bukan. Kemudian yang terakhir ada drama suara. Nah, ini kan asing bagi kalian ya.
Ini asing bagi kalian. Oke, Bapak akan mencari suatu masalah gitu. Ini masalahnya nih. Ini masalahnya kenapa kalian nggak ngerti? Kenapa belum memahami tentang anggana sekar, tampak sekar, laitan suara, sekar catur, dan rama suara. Nah, itu masalahnya. Kita akan temukan masalahnya. Kita akan bedah apa sih anggana sekar, apa sih laitan suara. Oleh karena itu, kita akan masuk ke selanjutnya adalah gambar kerja peserta didik. Kita akan membahas, ini sudah terintegrasi kelompok ya, 5 kelompok ya. Oke, Bapak akan bagikan. Contoh misalkan kelompok 1 ke bagian anggana sekar. Ya. Contoh misalkan anggana sekar itu apa sih? Definisinya apa sih? Kemudian penyajiannya itu seperti apa sih? Nah, kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Silakan buka bukunya, di buku itu ada. Kalau misalkan kalian ada yang lebih advance, ada yang lebih mengetahui bahwa laitan suara itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, boleh, itu menurut pengetahuan kalian sendiri. Bapak akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke ya. Dimulai dari kelompok 1. Ini Bapak acak ya. 2, 3, 5, dan 4. Oke, sudah dapat ya? Oke, sudah dapat. Bapak akan kasih waktu sekitar 20 menit untuk brainstorming, berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama. Jangan yang satu kerja, yang satu sama-sama ya. Enggak. Sama kerja, Bapak alihkan jadi sama-sama kerja. Ya, jangan kerja yang satunya sama-sama ya sudah mengerjakannya gitu. Silakan dimulai dari sekarang. Baik. Nama-namanya ininya. Ya, betul. Sembari Bapak akan berkeliling untuk mengecek keaktifan kalian. Ya. Di kertas lembar aja. Oke. Ya, betul. Di sana aja. Zoom in. Nanti kalau ada yang tanya, nanti ikut zoom in gitu ya. Oke, di buku sudah ada sebenarnya. Boleh nanti di brainstormingkan lagi. Kalau bisa lebih ke nanti penyajiannya tuh seperti ini, nah gitu. Layu ya. Layutan suara. Itu khasnya orang Sunda, layutan. Yang nyanyi, kalau yang nyanyi juga ada yang berem-berem ya, berem-berem gitu. Berem-berem gitu kan. Itu bingungnya tuh. Kita kalau tidak ini di sekarang. Oh, yang ini nggak ada, yang sekar gendingnya nggak ada ya? Ya boleh di search di ini aja. Ayo Ardi. Biasakan tulis referensinya ya, referensinya. Ada dapat? Apa kebagian apa ini? Anggana sekar.
Gue lanjut. Dah, kedapatan apa? Rampak Sekar. Tahu ya, udah biasa kali ya. Udah tahu. Rampak Sekar. Rampak Sekar tuh yang nyanyinya bareng-bareng. Bahasa ininya mah paduan suara. Jadi hanya menyanyikan satu nada. Coba dilengkapin lagi apa? Hah, betul. Apanya? Ini di sini aja langsung. Langsung. Ada apa yang ini dapatnya? Yang drama suara. Drama suara. Sip. Tambahin lagi yang lebih ke jenisnya, kayak jenis penampilannya seperti apa ya, tambahin lagi. Dapat apa tuh? Dapatnya apa? Terus cara penyajiannya. Menjadi dua jenis, yaitu karawitan sekar, kalau yang tadi ya, karawitan sekar, dalam kurung vokal, itu karawitan gending, dalam kurung dan karawitan sekar gending atau campuran. Dijelasin nggak satu-satu? Iya. Apanya? Yang ininya jadi pengertian lebih ke layatan suaranya. Jadi contoh misalkan boleh dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Karawitan sekar gending apa? Atau campuran. Terus kayak digali lagi nadanya, apa harus satu suara atau misalkan boleh 5 suara gitu ya, digali lagi. Dapat apa tadi teh ini teh? Ya, catur cerita. Jadi catur dalam bahasa Indonesia itu ada cerita. Sekar adalah nyanyian. Jadi nyanyian yang cerita yang dinyanyiin gitu. Langsung ke bentuk galu nggak sih? Bentuk galu. Oke, dapat gak? Apa ini? Anggana Sekar. Jadi lebih ke penyajiannya. Apakah Anggana Sekar itu hanya ditampilkan 1 orang, 2 orang, 3 orang? Dijelasin juga. Lebih gali lagi, lebih dalam lagi. Ya, seperti sumur dan dapat. Jadi rampak sekar itu lebih hanya digunakan hanya laki-laki atau perempuan atau double mix. Diterangin lagi apakah boleh 1 suara, apakah memang bisa 3 suara. Misalkan suara rendah, middle, tengah, atau naik atau enggak tinggi, tapi tingginya itu aksennya aksen 1, aksen 2 boleh. Ya, digali lagi lebih dalam. Ya.
Oke, 10 menit lagi ya. Yuk. Apa? Drama suara tuh kayak ini, kalau di modern itu drama musikal. Jadi ngambilnya lebih ke drama musikalnya. Jadi nyanyian yang didramain. Tahu ya? Nah, tahu ya gitu ya. Gambaran. Apa? Betul. Jadi si Frozen tuh, ya Frozen pun. Baik. Enggak usah. Ya, pilih satu itu, jadi apakah bisa ketiganya atau jadi si apa tuh, layatan suara itu memang hanya bisa ditampilkan oleh sekarnya aja, nyanyiannya aja, jadi nggak usah pakai instrumen. Atau misalkan ini bisa digabung pak, bisa gabung, bisa pakai gamelan kah, bisa pakai kecapikan, nggak usah. Jadi misalkan si layatan, contoh ya, layatan suara itu termasuk ke dalam tanah sekar gening karena bisa dibawakan oleh vokal juga dan instrumen di mix gitu. Coba lihat contohnya, boleh lebih rinci lagi, misalkan boleh pakai gamelan, boleh pakai dan sebagainya. Oke. Sama aja.
Oke, 10 menit lagi ya. Yuk. Apa? Penelitiannya katanya drama aja nggak ada drama. Drama suara tuh kayak ini, kalau di modern itu drama musikal. Jadi ngambilnya lebih ke drama musikalnya. Jadi nyanyian yang didramain. Tahu ya? Nah, tahu ya gitu ya gambaran. Apa? Betul. Jadi si Frozen tuh, yang Frozen pun. Baik. Enggak usah. Ya, pilih satu itu, jadi apakah bisa ketiganya atau jadi si apa tuh, kelihatan suara itu memang hanya bisa ditampilkan oleh sekarnya aja, nyanyiannya aja, jadi nggak usah pakai instrumen. Atau misalkan ini bisa digabung Pak, bisa gabung, bisa pakai gamelan kan, bisa pakai kecantikan, nggak usah. Jadi misalkan si bukan contoh ya, kelihatan suara itu termasuk ke dalam tanah sekar gening karena bisa dibawakan oleh vokal juga dan instrumen di mix gitu. Coba lihat contohnya, boleh lebih rinci lagi, misalkan boleh pakai gamelan dan sebagainya. Oke. Sama aja.
Oke, 10 menit lagi ya. Yuk. Apa? Drama suara penyajiannya, tapi ada yang drama aja nggak ada drama. Drama suara tuh kayak ini, kalau di modern itu drama musikal. Jadi ngambilnya lebih ke drama musikalnya. Jadi nyanyian yang didramain. Tahu ya? Nah, tahu ya gitu ya gambaran. Apa? Betul. Jadi si Frozen tuh, yang Frozen pun. Baik. Enggak usah. Ya, pilih satu itu, jadi apakah bisa ketiganya atau jadi si apa layatan suara itu memang hanya bisa ditampilkan oleh sekarnya aja, nyanyiannya aja, jadi nggak usah pakai instrumen. Atau misalkan ini bisa digabung Pak, bisa gabung, bisa pakai gamelan kan, bisa pakai kecantikan, nggak usah. Jadi misalkan si layatan, contoh ya, layatan suara itu termasuk ke dalam tanah sekar gening karena bisa dibawakan oleh vokal juga dan instrumen di mix gitu. Coba lihat contohnya, boleh lebih rinci lagi, misalkan boleh pakai gamelan dan sebagainya. Oke. Ada drama suaranya. Drama suara tuh kayak drama musikal. Jadi ngambilnya lebih ke drama musikalnya. Jadi nyanyian yang didramain. Tahu ya? Nah, tahu ya gitu ya gambaran. Apa? Betul. Itu. Perjalanan aja. Apa? Apa aja dipilih? Kayak berurutan ya. Siap, nomor stop dong. Stop. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Oke ya, kelompok 2 silakan maju ke depan semuanya. Ya. Nanti ke kelompok yang lain silakan ditanyakan ya. Oke. Oke. Tadi kelompok itu tadi mau ke tengah kah? Iya, vokal. Siap ya? Oke, 1, 2, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Sekar Catur. Nah, Sekar Catur. Sekar Catur adalah lagu yang dibawakan secara berdialog. Sekar yang berarti nyanyian dan catur yang berarti cerita atau obrolan. Bentuk lagu sekar catur ini biasanya mempunyai tema masalah. Masalah yang bisa diambil adalah dari kehidupan sehari-hari, percintaan atau problem suami istri. Lagi?
Dan satu lagi contohnya kritikan-kritikan terhadap yang ada di masyarakat. Ungkapan lagu yang dinyanyikan sekar catur mempergunakan jalur sekar biantara. Artinya nyanyian yang dinyanyikan dalam lagam bicara. Fungsi pemanis-pemanis lagu tidak terlalu menonjol karena beberapa hal. Kejelasan kata-kata dalam lagu sangat penting sekali. Sekar catur termasuk ke dalam jenis musik sekar dending karena memadukan antara seni suara atau vokal dan instrumen atau alat-alat musik daerah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Yang bertanya dapat poin kelompok. Sekar catur ya? Sekar catur ya? Ya, Pak. Oke. Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 5 menanyakan bagaimana cara penyajiannya. Silakan dijawab. Oh, sekar catur biasanya dinyanyikan secara berduet, kayak pantun kayak gitu, berdialog kayak aku nyanyi terus ada yang sahut lagi kayak gitu cara penyanyian. Sudah puas jawabannya? Oke, mantap. Kelompok 5 good. Lagi? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Kalau cukup, berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 2 boleh menunjuk siapa yang akan tampil. Boleh. Siap nih ya. Mau siapa sih? Aku mah bebas. Tampil yang satu. Yang selanjutnya. Kita mau menuju yang kelompok sepak Pak. Silakan, kelompok Seva. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Seva. Siap, kelompok Seva. Cok, ayo semuanya. Oke, go. Please welcome kelompok presentasi kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Ampaska, terus masuk ke dalam karawitan. Tempat sekar adalah menyanyikan lagu secara bersama-sama atau biasanya disebut paduan suara, terdiri atas penyanyi dan terdiri atas beberapa bagian secara suara. Umumnya dipimpin oleh seorang dirijen atau juga bisa pelatih rempak sekar. Rempak sekar bisa dengan diiringi musik atau juga tidak. Biasanya laki-laki ditempatkan di belakang dan perempuan di depan. Jumlah suara dalam rempak sekar tidak dibatasi. Biasanya terdiri dari 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Cara penyajian rempak sekar yaitu lagu yang dinyanyikannya bisa hanya 1 suara dan suara, bahkan sampai 3 suara. Rempak sekar. Cukup. Cukup. Ada yang mau bertanya? Rempak sekar termasuk. Rempak sekar. Karawitan. Ya, betul. Saya tanya. Silakan. Saya mau nanya, Boleh. Kelompok 2. contoh lagu rampak sekar kayak gimana? Contohnya. Contohnya itu lagu contohnya kalau lagu daerah coba ya coba berbeda. Hah? Mana lagu apa air aja ayo semua coba mana udah dali Oke, katanya Maluk Dadali ya. yang kayak Bisa. Kalau Maluk Dadali itu bisa dinyanyikan. Bisa dinyanyikan secara rampak sekar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, berikan apresiasi dulu untuk silakan kelompok mau menunjuk kelompok siapa? ini Pak. Kelompok 3. Silakan. Patah presentasi kan? Yang presentasi?
Kiki mana Kiki? Oke, silakan. Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laitan suara dan bagaimana cara penyajiannya. Laitan suara adalah bentuk kesenian vokal daerah Jawa Barat yang di Karawitan dikenal dengan istilah kawi yang dibawakan oleh suatu kelompok atau grup. Cara penyajiannya, laitan suara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karawitan skar atau vokal, karawitan gending atau instrumen, dan karawitan skar gending atau campuran. Karawitan sekar bergantung pada vokal atau suara. Gending lebih mengutamakan instrumen atau alat musik dalam penyajiannya. Begitupun sekar gending ditampilkan secara bersamaan vokal dan instrumennya. Laitan suara masuk ke dalam jenis sekar gending, yang maksudnya bisa disajikan dalam bentuk vokal maupun instrumen. Jenis alat musik yang digunakan untuk karawitan gending diantaranya gong, gendang, keleneng, sinter atau gambling, dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam penyajian karawitan sekar gending diantaranya degung kawi, keliningan, celempunga, kecapi kawi, dan gending karesmen. Sumbernya dari Facebook. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas. Bagus. Udah? Oke, wah, Udah? bisa penonton itu dong. Bisa. Makasih Pak. Ya, Masih. 5. Ya. Silakan kelompok. Siapa dulu? Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan Anggana Skar. Anggana Skar adalah penampilan seorang penyanyi secara solo, baik menggunakan alat pengiring maupun yang tidak berasal dari Jawa Barat. Dalam kata lain, Anggana Skar adalah penampilan vokal solo dengan diiringi oleh kecapi, seruling, kendang, dan goong kempul. Cara penyajiannya, ketika pelaksanaan Anggana Skar, biasanya vokalis berdiri di depan dengan berpakaian kebaya yang rapi. Di belakangnya tampak pemain kecapi berdiri dan memamerkan petikannya. Di sebelah kirinya berdiri peniup suling. Di belakang pemain kecapi dan suling duduk penabuh kendang. Yang paling belakang adalah penabuh goong kempul. Goong kempul yang bertugas sebagai pengatur tempo lagu dan sebagai tandar akhir suatu kalimat dan lagu. Cara penyajiannya yang lain dengan cara karawitan sekar atau karawitan sekar gending. Anggana Sekar masuk ke dalam jenis musik sekar gending. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Ada yang nanya. Anggana Sekar. Bagaimana? Silakan Cipa. Kalau contoh lagunya ada nggak? Contoh lagu Anggana Sekar. Pupuh bisa. Udah apa aja? Apa aja? Terus apa lagi? Cukup, udah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Penampil selanjutnya, terakhir, kelompok 1. Semuanya tahu satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang drama suara. Apakah itu drama suara? Drama suara adalah inisiatif seni pertunjukan yang dibentuk oleh seniman muda untuk merespon dinamika perubahan sosial yang terjadi di lingkungan subkultur urban. Penyajian drama suara dilakukan dengan mengkombinasikan antara gerak tari, alunan musik, dan tata pentas drama suara yang cukup tersohor ialah kabaret dan opera. Perbedaannya terletak pada jenis musik yang digunakan. Ciri-ciri drama suara: 1. Merupakan gabungan unsur musik, tari, dan akting. 2. Mengutamakan unsur musik, menyanyi, dan gerak. 3. Dialog diucapkan melalui tutur lagu dan gerak tari. Drama suara termasuk karawitan sekar gending karena bentuk sajiannya berupa seni suara dalam bentuk nyanyian yang diiringi instrumen. Keduanya saling mengisi dan mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Maaf jika ada kesalahan. Yang bertanya, bila ada yang bertanya silahkan. Silakan, ada yang bertanya? Apa definisi? Drama suara. Drama suara. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dimengerti nih? Apa nih drama suara nih? Kelompok 2 cukup, kelompok 3 cukup juga, sudah jelas ya drama suara ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke. Ya, kita ada di seni karawitan Sunda. Ya, karena karawitan itu luas dari Aceh sampai Papua, tradisionalnya mereka sebut karawitan, ya, yang memang populer itu di Jawa. Ya, kita kerucutkan lagi, di Jawa Barat itu mempunyai beberapa jenis kesenian. Nah, salah satunya adalah karawitan. Karawitan itu terbagi menjadi yang pertama adalah, yang ketiga, nah, yang kedua, betul, agak bingung ya. Nah, itu dia, ada 3. Kemudian cara jenis penyajiannya itu berdasarkan kelompok ini ada 5. Yang ini tadi apa? Ini, itu, oke, semuanya betul. Ya, drama suara kayak drama musikal, ya, lebih modernnya drama musikal. Kemudian layatan suara itu lebih ke paduan suara tapi beberapa jenis nada, ada suara 1, 2, 3. Kalau rampak sekar itu kayak unisono yang tadi bilang Revan, kemudian apa lagi? Sekar catur. Revan siapa? Seva. Sekar catur itu bukan main catur tapi sambil nyanyi, enggak ya. Sekak. Enggak gitu. Sekak gitu kan. Itu sekar catur. Kemudian yang terakhir apa tadi? Anggana sekar itu solo. Bahasa modernnya solo, bukan solo Jogja ya, kejauhan. Solo individual bernyanyi gitu ya. Boleh diiringi, dan kelima ini bisa dilakukan secara sekar, bisa dilakukan hanya instrumental saja, bisa dilakukan dengan sekar gending. Tadi keseluruhan sekar gending aja ya. Sebenarnya jenis kesenian yang kelima ini bisa dilakukan semuanya. Sekar, instrumental, dan sekar gending. Seperti itu ya. Oke. Bapak ingin ke postes. Postesnya tapi acungkan tangan. Oke, siap ya? Oke. Siap berdiri, tangannya siap-siap. Oke. Bapak kasih pengertiannya, kalian nanti acungkan tangan baru sebutkan. Bapak kasih 3. Penyajian vokal yang apa kabar? Penyajian vokal yang bisa dilakukan oleh 2 orang disebut 2 orang disebut atau kata lain duet disebut. Ayo Ardi. Aku ngacung ya? Bukan catur Pak. Betul, tepuk tangan buat Ardi. Sekali lagi, penyajian vokal
yang dilakukan secara bersama-sama satu nada. Coba. Enggak, satu nada. Oke. 3, 2, 1. Ada yang mau ngacu? Jawabannya adalah Rampak Sekar. Itu satu nada. Satu nada kan unisono tadi bilang. Satu suara itu, Pak. Satu nada satu suara sama aja. Oke, lanjut. Penyajian yang hanya bisa disajikan hanya unsur suaranya saja disebut? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita ada di penghujung acara. Refleksinya kita upayanya sudah melakukan LKPD ya. Kemudian yang selanjutnya kita sudah brainstorming tentang apa sih jenis-jenisnya. Kemudian apa sih vokalnya yang ada di dalam jenis kesenian tersebut. Oke, nah sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya, sudah jelas ya. Materi kali ini tentang karawitan Sunda. Kemudian KKM di kelas 10 itu adalah 78. Jadi LKPD-nya Bapak pastikan akan ditarik, nanti akan dinilai. Oke, selanjutnya untuk di akhir silakan kumpulkan terlebih dahulu. Oke. Gercep ya. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang alih materi ke seni teknik. Kita akan belajar ke seni teater ya. Ke seni teater masih tradisional. Kita belajar tentang drama musikal ya. Drama musikal ini bisa perpaduan juga nanti yang tadi karawitan tadi ya. Jadi sebenarnya satu jenis kesenian itu ada integrasi dengan kesenian yang lainnya. Ya, kayak aku dan kamu tidak bisa dapat dipisahkan. Ya, guru dan murid maksudnya gitu ya. Cinta terus ya. Oke, kemudian sekali lagi terakhir, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, sebelum ganti pelajaran, coba dicek bangku dan lain sebagainya, sampahnya harus bersih ya. Yang kotor-kotornya aman ya, sudah bersih ya? Aman, sudah bersih. Nanti mejanya dibersihkan terlebih dahulu sebelum ke pelajaran selanjutnya. Silakan untuk doa penutup. Sebelum menutup pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut. Oi. Sekali lagi. Ya, oke.